Di tayangan sebelumnya pemirsa kami sudah sampaikan kejanggalan-kejanggalan apa kemudian yang terjadi pada kasus ini, termasuk juga upaya pihak kepolisian untuk bisa membuka kembali tabir dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengejaran tetap dilakukan kepada mereka yang menjadi terduga dari pelaku pembunuhan terhadap pasangan Eki dan Vina. Nah, untuk bisa mengulas lebih lanjut kami sudah bersama dengan para narasumber. Sudah ada di samping saya seorang pengamat hukum pidana dan juga pakar hukum pidana yaitu Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Baik, kemudian juga sudah bergabung dengan kita tentunya mantan Kabar Eskrim yang juga akan memberikan tinjauannya melihat bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap penyelesaian kasus ini. Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, dan juga bergabung dengan kita yaitu kriminolog ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Adrianus. Selamat malam Mbak Putri. Baik, karena waktu dari Prof. Adrianus juga terbatas, maka langsung saja saya ingin dengarkan bagaimana pandangan Prof. melihat kasus ini, penyelesaiannya ataupun juga upaya dari pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan menangkap pelaku jika cukup lama. Kesulitan apa sebenarnya yang terjadi menurut kacamata dari Prof. Adrianus? Saya menduga pada awal kasus ini terungkap ada kesalahan dalam rangka olah TKP, ya, khususnya untuk 3 orang ini, khususnya lagi pada saat ketiga orang ini merat atau kabur. Dalam dunia kriminologi, maka konteks kaburnya seseorang itu biasanya mengikuti pada yang kita sebut sebagai mental map, ya, peta mental. Kita cenderung untuk kemudian lari ke tempat-tempat di mana kita familiar, rumah teman gitu ya. Tapi clearnya 3 orang ini lari ke tempat-tempat di mana tidak di rumahnya, tidak ke rumah saudaranya, tapi ke tempat yang lain dan mungkin juga dibantu, sehingga kemudian ada kesulitan dalam rangka kepolisian dalam rangka mengungkapnya, sehingga kemudian ketika bekerja dengan waktu maka 8 orang yang segera dimajukan, 3 belum. Nah, seperti biasa ketika sudah dimajukan, sudah ditetapkan tersangka bahkan sudah inkrah, lalu kemudian kepolisian mungkin sudah merasa puas, tidak ada lagi eager atau kemauan untuk kemudian mengungkap yang 3 lagi, dan kemudian ketika terjadi pergantian, nah ini ada pergantian, ada mutasi, maka lalu kemudian tidak ada lagi yang kemudian lalu memfollow up kasus ini, sehingga kemudian baru kemudian keluarga korban mengangkatnya. Jadi saya kira ini adalah satu bentuk daripada upaya masyarakat membuat kasus yang tadinya sudah cold cases, sudah dingin, menjadi hangat kembali melalui konteks memviralkan kasus ini. Begitu. Baik, Prof. Adrianus sempat mengatakan kesalahan olah TKP. Apakah ini terkait juga adanya dengan pengumpulan atau pengambilan barang bukti dan sebagainya, Prof? Sebagai contoh misalnya soal yang juga sering diberitakan adalah soal jati diri daripada pelaku. Ya. Tidak ada foto, ya. Mungkin Betul. Sekali pada konteks seperti 8 tahun yang lalu itu kemudian memang tidak dilengkapi identifikasinya dengan kamera yang bersifat yang seperti sekarang kamera digital misalnya, sehingga kemudian lalu tidak ada pertinggal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan hingga hari ini. Tapi juga kalau kita lihat bahwa selama 8 tahun tentu saja ada perubahan dalam wajah seseorang, sehingga kalau misalnya wajah ketika itu masih wajah anak-anak, ya, sekarang tentu sudah berubah. Jadi memang inilah kalau memang kasus itu kemudian tidak kunjung berubah, tidak kunjung ditangani, maka kemudian akan makin banyak masalah yang dihadapi oleh kepolisian. Begitu, Mbak. Baik, tapi melihat bagaimana sepertinya tidak ada itikat dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap 3 pelaku ini, Prof. Adrianus. Sekali lagi ini adalah satu bentuk upaya pengawasan masyarakat, ya, di mana kepolisian memiliki perhatiannya sendiri, tapi melalui konteks pemfilman kasus Vina ini, maka kemudian kepolisian dipaksa dalam tanda kutip untuk kemudian kembali menjadi perhatian. Semoga ini menjadi satu reminder bagi kita, call bagi kepolisian dalam rangka memperbaiki manajemen penyidikannya, agar jangan hanya bergerak terkait dengan kasus-kasus hangat yang muncul hari-hari ini saja, tapi juga mesti memperhatikan PR-PR pada masa lalu. Para pejabat yang hari ini bekerja, jangan segan-segan untuk kemudian mengungkap kembali PR-PR yang sudah dibuat oleh pendahulunya. Begitu, Mbak. Baik, ini juga mungkin terakhir, Prof. Adrianus, melihat kesalahan olah TKP tadi, apakah juga kemudian mempersulit mereka untuk bisa melakukan pengejaran, hingga saat ini mereka juga tidak kunjung melakukan ataupun juga menangkap pelaku tersebut, Prof. Adrianus? Di dalam satu kegiatan yang berbasis pada data, bukti, maka tentu bukti itu menjadi clue, ya, menjadi penuntun dalam rangka mengumpulkan jejak berikutnya, bukti berikutnya, ataupun tersangkanya. Nah, kalau kemudian bukti itu kemudian dikumpulkan secara salah, tidak terkumpul, ya, rusak dan seterusnya, maka tentu kemudian akan mempersulit.
sekali lagi kemudian diperparah dengan waktu ya yang sudah lama, sehingga memori yang kuat pun akan tergerus, ingatan yang kuat pun akan tergerus gitu ya, sehingga lalu akan menyulitkan kepolisian sendiri. Demikian, Mbak. Prof. Adrianus, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami. Silakan untuk bisa melanjutkan kegiatannya, tapi mungkin nanti kalau ada waktu luang juga mungkin bisa bergabung kembali di program ini untuk bisa melanjutkan perbincangan, Prof. Adrianus. Terima kasih, Prof. Adrianus. Baik, dan kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana pandangan Pak Ito. Ini butuh ada sebuah upaya diviralkan dari masyarakat, dibuat filmnya dari masyarakat, baru kemudian polisi ini seakan kemudian tergerak kembali untuk bisa melanjutkan melakukan pencarian, Pak Ito. Ya, baik Mbak Putri. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adrianus ya. Memang kasus ini kasus yang perlu mendapatkan perhatian dari Polri ya. Kenapa demikian? Karena saya pun sebagai orang yang pernah lama di reserse, ada sesuatu yang perlu pendalaman untuk secara internal. Mengapa ini bisa terjadi? Tapi tadi saya sudah bicara langsung dengan Bapak Kapolda Jawa Barat, dengan Pak Dirkrim Polda Jawa Barat, menanyakan fakta-fakta yang ada ya. Beliau sudah menjelaskan bahwa selama ini yang sudah dilakukan memang betul yang dikatakan oleh Prof. Adrianus, itu berhasil mengungkap kasus ini dengan mengajukan 8 orang tersangka ya, di mana 7 orang tersangka dihukum dengan hukuman seumur hidup dan 1 yang masuk dalam kategori membantu itu dikenakan hukuman 8 tahun yang kalau tidak salah sudah keluar saat ini. Nah, saya kalau melihat daripada faktanya pada saat ini bahwa Polda Jawa Barat tentunya di bawah kepemimpinan Pak Kapolda yang baru, Pak Irjen Wiyagus, ini tentunya memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat karena ini sudah menjadi perhatian publik ya Mbak ya. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa dari fakta-fakta yang sekarang disampaikan, DPO-nya kan baru sekarang disebarkan. Betul. Nah, tadi dikatakan oleh Prof. Adrianus mengapa dulu tidak dulu. Nah, memang kebiasaan pengalaman saya kalau ada kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, biasanya para pelakunya ini melemparkan bahwa otak pelakunya adalah bagi orang-orang yang belum tertangkap. Sehingga sekarang yang muncul kan otak pelakunya belum tertangkap. Padahal belum tentu juga, mungkin saja yang sudah dihukum seumur hidup itu mereka adalah pelakunya. Kemudian yang kedua, ya, informasi dari Pak Kapolda dan Pak Dirkrim bahwa seluruh tersangka itu mencabut keterangan, ya, keterangan baik terhadap dirinya maupun terhadap yang 3 orang ini. Namun demikian, dengan adanya keputusan yang sifatnya inkrah dari hakim yang mengatakan bahwa mereka itu memenuhi unsur pembunuhan berencana, ya, kemudian juga undang-undang perlindungan anak, mereka dihukum dengan hukuman yang maksimal. Saya kira itu yang menjadi dasar bagi Polda Jawa Barat saat ini yang dibantu oleh Barreskrim untuk bisa menetapkan bagi tersangka yang belum tertangkap ini adalah dengan pasal yang sama. Kita tentunya berharap bahwa mudah-mudahan dengan dukungan Barreskrim dan tentunya masyarakat juga bisa membantu 3 orang ini bisa segera dapat diamankan. Tapi tentunya sesuai dengan azas hukum pidana, azas praduga tak bersalah harus dikedepankan, dan tugas daripada pihak penyidik saat ini adalah mengumpulkan alat-alat bukti yang untuk bisa mendukung unsur-unsur pidana daripada pasal pidana yang akan disangkakan kepada 3 orang ini. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian tentunya, khususnya dari fungsi reserse, dan saya yakin Bapak Kapolri sudah melakukan langkah-langkah internal ke dalam untuk bisa mengkaji permasalahan ini, mengapa ini bisa terjadi. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Kudri, Prof. Adrianus Meliala tadi menyoroti adanya kemungkinan kesalahan dalam mengolah TKP. Kemudian juga Pak Ito sudah mengatakan kenapa DPU ini juga baru disebarkan sekarang, seperti itu. Pandangan dari Pak Kudri, hal-hal yang menghambat pengejaran terhadap para pelaku ini. Pertama-tama saya setuju dengan Prof. Adrianus bahwa ada permasalahan di dalam pemeriksaan sebelum di persidangan, yaitu pemeriksaan di penyidikan dan penuntutan. Itu pasti berdasarkan data yang saya lihat di media sosial atau itu jelas bahwa ini ada terjadi kesalahan di dalam proses pemeriksaan dan pemberkasan. Yang kedua, mungkin saya akan tanggapi pendapatnya Pak Ito bahwa kita memberikan azas praduga tidak bersalah kepada orang DPO. Kita tidak bisa berikan kepada praduga tidak bersalah orang yang bersalah.
Kalau dia misalnya dia orang yang benar, kita hargai, dia mempunyai azas praduga tidak bersalah. Tapi kalau karena dia lari, dikatakan. Dan ini konsep ini sudah dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi terhadap perkara-perkara PK, orangnya ya pelakunya yang DPO itu tidak boleh mengajukan PK walaupun KUHP bilang. Tapi azasnya bahwa kalau orang DPO itu tidak bisa diberikan hak-hak yang ada diatur dalam undang-undang karena dia tidak menghormati undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau secara global bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa sinyalemen atau persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum kita yang buruk, bahwa proses penegakan hukum itu mahal, ya, dan bagi kalangan kecil rakyat bawah untuk mengakses dan memperoleh keadilan itu sangat sulit. Walaupun di dalam perundang-undangan kita bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana azasnya itu cepat, sederhana, dan murah. Tapi faktanya itu tidak cepat, tidak sederhana, dan tidak murah. Dan ini menunjukkan bahwa pihak korban yang dari lapisan bawah itu sulit yang memperoleh akses keadilan. Walaupun sudah dikatakan, kita dengar cerita di beberapa katakan media gitu, YouTube sudah sulit, bahkan dia ditekan. Untung saja ada dibuat film, ya kan, dibuat film. Ya mungkin produsernya kita dengar di dalam media, dia concernnya bukan karena itu, concernnya adalah memang tentu karena segi dari komersial, tapi ada aspek yang mau dibawa oleh produser itu, yaitu bahwa ada kekerasan, bullying, terus ada salah gaul di dalam masyarakat, dan adanya pembiaran terhadap geng motor itu. Tetapi ternyata ini ada memberikan blessing in disguise bahwa ini ada sebenarnya masalah ini gitu loh. Nah, kenapa masyarakat sekarang begitu reaksioner terhadap perkara? Karena masyarakat selama ini merasa, oh betul dong, ya untuk proses penegakan hukum ini tidak cepat, tidak sederhana, tidak murah, mahal. Mungkin tahan sampai di situ Pak Gudri. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Gudri, dan apa disampaikan Pak Gudri juga bisa ditanggapi juga oleh Pak Ito. Tapi nanti setelah jeda kita juga akan lihat bagaimana perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini. Sudah nanti juga terhubung dengan perwakilan dari Polda Jawa Barat sesaat lagi.